Shalom, selamat pagi anak-anak kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya ya dalam pembelajaran yang lalu, mengerjakan ulangan bab 1. Sekarang anak masuk ke bab 2. Aku bersyukur akan turunnya hujan. Bahan Alkitab dalam Kejadian 8, Ayub, Mazmur, Yeskiel, dan Zakaria. Nah, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Mari anak ambil sikap berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan belajar, berkatilah kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita juga akan menyanyi dulu lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Saya kira semua bisa. Di atas ganti airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 jatuh hujan di atas tanah, airnya turun, pohon-pohon senang, daunnya subur, buahnya banyak, puji syukur padanya. Tik 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 bunyi hujan, hatiku senang, airnya turun, semua senang. Tuhan memberi, air melimpah, puji syukur padanya. Ya, sudah ya. Sudah kita nyagu ini. Sekarang kita akan melanjutkan anak-anak. Apakah yang dapat kalian lakukan di waktu hujan? Ya. Apakah yang dapat kalian lakukan di waktu hujan? Ya, yang pertama adalah anak-anak bermain hujan-hujanan, ya. Kemudian anak kalau enggak bisa keluar rumah, anak-anak bermain di rumah, hanya melihat air hujan ya dengan adiknya atau dengan kakaknya ya. Kemudian anak-anak juga bisa beraktivitas di rumah, belajar di rumah bersama keluarga, nonton televisi ya dan sebagainya. Dan bagi Bapak Tani, mereka mengolah sawahnya ya dengan menanam padi. Nah, sekarang kita akan belajar membaca perakiraan cuaca ya. Kita akan belajar membaca perakiraan cuaca. Perhatikan kota Medan itu 23 sampai 33 derajat Celcius, hujan ringan. Perhatikan gambarnya, mataharinya bersembunyi tapi masih ada hujan ya. Kemudian Samarinda berawan 26 sampai 32 derajat Celcius, berarti sudah mau hujan itu ya. Lalu Manado hujan sedang 23 sampai 30 derajat Celcius. Jayapura hujan sedang. Yogyakarta cerah berawan 23 sampai 33 derajat Celcius, berawan, cerah tapi berawan. Hujan ringan. Nah, ini seperti itu. Kita belajar membaca perakiraan cuaca. Nah, mari kita lanjutkan. Musim hujan itu diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan gejala alam. Nah, di dunia
di beberapa negara ya, Cina, Amerika itu mereka memiliki 4 musim ya, 4 musim, memiliki 4 musim. Yang pertama musim spring, musim semi ya, musim semi, spring. Lalu summer, musim panas, mereka juga memiliki musim panas. Kemudian fall, musim gugur ya, musim gugur. Dan juga winter, musim dingin. Ya, ini mereka memiliki 4 musim. Sedangkan di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau, musim panas, dan musim hujan. Ya, ada perbedaan di sini. Musim kemarau, matahari bersinar sangat cerah sekali. Musim hujan, selalu ada hujan hampir setiap hari. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat ciri-ciri musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan memiliki ciri-ciri cuaca berawan, udara dingin, sering hujan, tanaman jadi subur. Ketika musim kemarau, cuaca cerah, ya, udaranya panas, jarang terjadi hujan, dan tanaman kering, ya, bahkan tanah bisa retak-retak ya kalau musim kemarau. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita bagaimana kok bisa terjadinya musim hujan dan musim kemarau ini. Yaitu kita akan bercerita tentang Nabi Nuh. Anak-anak tentu ingat siapa Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang yang sangat setia, saleh, dan takut akan Tuhan. Nah, pada zaman itu, pada zaman Nuh, orang-orang tuh banyak sekali berbuat jahat, sehingga Tuhan ingin menghukum negeri itu, bumi itu dengan air bah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga Nuh diutuskan untuk membuat kapal atau bahtera. Nuh dibantu oleh anak-anaknya, yaitu 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, membantu Nuh untuk membuat bahtera. Ya. Setelah bahtera jadi, turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Bisa dibayangkan, sedangkan hujan selama 3 hari berturut-turut akan terjadi banjir, anak-anak ya. Jadi hujan itu berdampak positif untuk kebutuhan kita, tetapi juga hujan kalau terus-menerus akan menimbulkan banjir. Ya, demikian juga waktu Nabi Nuh ini, zaman Nabi Nuh ini, hujan 40 hari 40 malam, bukan waktu yang pendek, waktu yang sangat panjang, sehingga menimbulkan banjir besar, banjir bandang. Dan air menggenangi bumi selama 150 hari. Bisa dibayangkan anak-anak, air yang 150 hari di permukaan bumi ya. Tetapi sebelum air bah datang, sebelum hujan turun ya, waktu itu Nabi Nuh setelah kapalnya bahtera selesai, mereka seluruh keluarga masuk ke dalam bahtera. Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yafet anaknya, dan juga istri Yafet, jadi 8 orang. Demikian juga dengan binatang-binatang sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Ya, yang selamat hanya itu 8 orang, dan hewan-hewan yang masuk ke dalam bahtera semua mati tenggelam. Nah, setelah itu bahtera itu ya, Nabi Nuh selama 150 hari ya di atas kapal. Setelah itu Nabi Nuh menyuruh burung gagak, burung merpati untuk melihat apakah airnya sudah kering. Ya, ternyata terakhir yang 4 kali kalau nggak salah ya, itu burung merpati tidak kembali, berarti sudah kering, sehingga Nabi Nuh bahtera itu terdampar di Gunung Ararat ya, di Bukit Ararat, dan di sana ternyata sudah kering. Setelah itu Nabi Nuh mempersembahkan korban untuk Tuhan, mereka membuat mezbah, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan menurunkan bumi dengan air bah lagi, sehingga Tuhan berikan tanda pelangi ya, tanda pelangi sebagai tanda tidak akan terjadi lagi banjir bah, tetapi ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karena bisa lagu pelangi-pelangi ya. Baik, nanti anak-anak akan menyanyi lagu itu. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan lembar kerja yang nanti akan saya bagi kepada kalian ya. Jadi ada lembar kerja buat kalian. Baik anak-anak, terima kasih perhatiannya.
Selamat belajar, tetap semangat, dan di musim pandemi ini anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.